dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Selamat dunia, Kristus Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita sudah memasuki minggu pertama di penghujung tahun ini. Bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersatu hati mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan bangkit berdiri kita akan bersama-sama membaca pembacaan Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Silakan duduk jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau kita masih dapat menikmati kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, nafas hidup yang masih dapat kita rasakan. Mari saya mengajak jemaat sekalian, kita menaikkan segala pujian dan sembah kita, karena hanya Allah lah satu-satunya yang layak dipuja, yang layak ditinggikan, dan yang layak kita sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja dan kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita naikkan segala pujian dan sembah kita hanya bagi Tuhan kita. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Dialah Allah yang layak menerima segala pujian dan sembah kita. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Sungguh kita bersyukur kita masih dapat menikmati kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Tuhan yang adalah juru selamat kami, penolong hidup kami. Biarlah Kau layakkan, Kau sucikan, dan Kau kuduskan setiap kami. Untuk kami menaikkan segala pujian dan syukur kami Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan yang kami bawa. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah segala kemuliaan hormat kami naikkan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan dan menyembah sama-sama katakan amin. Bulan Desember adalah bulan yang sangat dinantikan oleh umat Tuhan di seluruh dunia. Karena kita merayakan dan memperingati Tuhan datang ke dunia. Dia lahir menjadi manusia, menjadi juru selamat bagi saya dan juga saudara semua. Mari kita mau bersyukur, kita mau menaikkan sorak-sorai kita untuk Tuhan. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia.
bagi setiap kita. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Paulus Kusuma. Siapakah kita ini sehingga Allah begitu mengasihi kita? Kasih-Nya yang melebihi tingginya langit, dalamnya lautan, dan luasnya dunia ini sudah Dia berikan untuk saya dan juga kita semua. Dia telah mengasihi kita. Mari kita angkat pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kami berterima kasih Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selamat hari Minggu saudara-saudara sekalian yang terkasih. Di Minggu Advent yang kedua ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita mulai dengan lebih dulu kita berdoa. Bapa di surga, di hari perhentian Tuhan ini, kami ingin tetap dilengkapi dengan firman-Mu. Layakkan dan mampukan kami dengan Roh Kudus untuk kami boleh mendengar, boleh mengerti, boleh menyimpan firman dan mewujudkan firman dalam seluruh segi kehidupan kami. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Bapa kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tema kita hari ini yang ditetapkan oleh gereja ialah Allah telah mengasihi kita. Bacaan Alkitab kita ambil dari 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bacaan yang terkenal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bacaan kedua, Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus 1 3 sampai dengan 14. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Saya ulang ini ya. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Itulah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mentaati dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah tiba di minggu yang pertama bulan Desember, atau kalau dalam kalender gerejawi ini adalah minggu Advent yang kedua. Di mana dalam minggu Advent, kata Advent artinya kedatangan, kita mempersiapkan kedatangan Yesus kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di minggu Advent yang kedua ini mungkin untuk tahun ini, dan bukan mungkin, pasti setiap orang sudah merasakan ada suasana yang berbeda. Karena kita masuk minggu Advent, kita menantikan datang Yesus kembali, kita juga akan memperingati Natal. Maka kita sudah merasakan ada suasana yang berbeda. Natal tahun ini nampaknya tidak sama dengan Natal tahun-tahun yang silam. Dan menjadi pertanyaan di masa Advent ini, sudah berapa lama kita merayakan Advent? Yang baru bertobat, mungkin berkata ini pertama kali. Tapi yang sudah jadi Kristen lama, merayakan Advent sudah
sesuai dengan umurnya, bahkan boleh dikatakan semakin itu kalau dari kecil sudah mulai ke sana. Tapi jadi pertanyaan adalah, Tuhan itu betul datang kembali enggak? Kira-kira dia pasti datang kembali atau tidak? Apakah dia itu tidak terlalu nyaman ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, enak, nyaman, lupa datang kembali ke dunia? Dan kita dibiarkan seperti ini. Lalu menjadi satu pertanyaan kembali yang muncul adalah, saya ini sebenarnya siapa? Kok rasanya hidup kekristenan ini menjadi tidak pasti? Allahnya katanya mau datang, Yesusnya katanya mau datang, juga kok tidak pasti. Orang jadi bertanya, kita mungkin jadi bertanya, gimana ini sebenarnya? Kenapa seperti ini? Kenapa segala sesuatu bukan menjadi lebih mudah, tetapi menjadi lebih sulit dalam berbagai segi? Di manakah Tuhan? Gimana dan bagaimana nasibku? Nah, sudah mulai bicara masuk ke arah nasib. Keberadaanku ini kayak apa? Tuhan masih peduli enggak? Aku ini harus berbuat apa? Katanya kita di masa Advent harus berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Tapi jaga-jaga hidup kudus enggak datang-datang. Mau kita hidup sembarangan kok takut. Gimana kita sebenarnya ini? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang sebenarnya harus jujur kita akui sangat ditakuti dan ditakutkan oleh banyak orang. Khususnya kalau kita mau berbicara pribadi-pribadi yang melihat realita hidup ini. Menakutkan apa? Menakutkan orang-orang Kristen ini, kalau saya boleh pinjam istilah yang lagi populer, itu adalah orang Kristen yang disebut kategori populernya sekarang itu orang tanpa gejala, OTG. Nampaknya manis, nampaknya religius, nampaknya rohani, berdoa, baca Alkitab, persembahan, transfer lewat QR atau bentuk apapun. Persekutuan di rumah tangga, oke. Tetapi di dalamnya ada titik-titik, ada benih-benih penyakit. Kalau COVID itu benih COVID ya, luarnya bagus, tapi di dalamnya ada benih-benih COVID. Nah, di sini ada benih-benih yang menunjukkan dia bertanya, Tuhan itu ada atau tidak? Tuhan masih pedulikah kepada saya? Ini kan OTG. Ini berbahaya sekali kalau saya seperti semacam ini, saudara sekalian. Kita di luar oke, sekali lagi saya katakan tadi, kita di luar nampak manis, nampak baik, oke. Tetapi di dalamnya kita ada persoalan. Persoalan mempertanyakan Tuhan. Mirip dengan siapa? Oh, ternyata mirip juga dengan salah satu orang di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru, di Matius pasal 11. Di Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6 itu dikisahkan tentang Yohanes Pembaptis. Dia ada di dalam penjara. Dan dia mengutus muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya, engkaukah yang harus kunantikan? Lebih tajam, engkaukah Mesias yang harus kunantikan? Ataukah kami harus menantikan yang lain? Kenapa Yohanes sampai bertanya semacam itu? Bahkan Yesus di ayat 6 Matius 11 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi nada-nadanya Yohanes Pembaptis itu kecewa dan menolak Kristus. Karena apa? Karena apa yang dia pikirkan tidak sama dengan yang dia alami. Dia punya pemahaman bahwa Mesias akan mendirikan kerajaan Israel seperti zaman Daud dan Salomo. Tapi Yesus datang sampai sekarang tidak membuat apa-apa. Cuma bikin pekerjaan-pekerjaan mengajar, mujizat, tapi dia tidak mendirikan kerajaan Israel. Yohanes jadi bertanya, betulkah ini Mesias yang kunantikan? Seperti yang kupahami. Terus kedua, yang dia juga menjadi kecewa itu adalah
Yesus itu kan kalau dihitung-hitung masih sanak keluarga dia. Ingat ya, Lukas 1, Ibu Elisabeth dan Ibu Maria itu sanak. Berarti Yohanes Baptis dengan Yesus itu keluarga. Tapi Yesus kok tidak datang mengunjungi dia dan membebaskan dia dari penjara Herodes? Ada pertanyaan. Saya menyebutnya ini sebagai titik pertanyaan, titik kekecewaan, titik keputusasaan, titik kemarahan, titik keraguan, apapun silahkan. Dan saudara sekalian tahu kalau titik itu dibiarkan lama-lama berkumpul menjadi satu, itu bisa jadi batu. Maka karena itulah Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di Matius 9 ayat 6. Itu pakai kata skandalon, batu sandungan. Jadi kalau disimpan di dalam, bisa fatal akibatnya. Tetapi kita juga boleh belajar dari Yohanes Pembaptis satu hal yang indah. Dia tidak menyimpan di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Kekecewaan, keraguan, ketidakpuasan itu tidak disimpan. Tapi dia kirim muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Dia kirim ke sana, mengungkapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saat ini Bapak Ibu ada dalam kondisi sedang bertanya-tanya tentang Kristus, tentang Tuhan dalam bentuk apapun, jangan biarkan di batin. Ungkapkan, sampaikan, bicarakan itu dengan jujur kepada Tuhan. Salahkah? Oh tidak. Bukankah juga dikatakan di Matius 11 Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Yang punya persoalan, punya beban berat, punya masalah, datanglah kepada Yesus. Jadi kalau kita ada persoalan, ragu-ragu, tidak puas, bicara kepada Tuhan. Dan Yesus jawab Yohanes Pembaptis. Apa kalau kita mau lihat jawabannya? Yaitu Yohanes Pembaptis diajak untuk melihat kembali realita tentang Tuhan berdasarkan kitab Yesaya. Dikatakan yang buta melihat, yang lumpuh jalan, kusta tahir, mati dibangkitkan. Itu ada dikutip dari kitab Yesaya. Yohanes Pembaptis yang adalah anak Imam Sakaria, berarti dia suku Lewi. Dia Israel, umur 12 pasti menjadi anak Taurat. Itu belajar kitab Taurat. Mestinya ngerti tentang kitab Yesaya. Memahami tentang Mesias itu apa. Tapi dia salah. Jadi dia keliru memahami tentang Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka pada hari ini kita bersama-sama, ya, moga-moga tidak ada yang sedang dalam kekecewaan. Tapi kalau seandainya ada, dia juga menjadi catatan untuk kita kembali memeriksa pemahaman kita tentang siapakah Tuhan itu. Apa yang dia sudah nyatakan, dia lakukan, kerjakan. Kita akan mendasarkan itu kepada Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 tadi. Dalam ayat 3 yang tadi saya bacakan saya ulang sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi kalau kita bertanya di manakah Tuhan yang bekerja, di manakah karyanya, itu berarti kita berpikir bahwa Tuhan itu belum bekerja, Tuhan itu belum berkarya. Oh enggak. Dia telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Telah. Digunakan kata segala, ya. Panta, itu seluruhnya, semuanya, total. Dia sudah berikan. Jadi kita tidak usah bertanya lagi, di manakah Tuhan? Di mana karyanya, di mana kasihnya, di mana penyembuhannya, di mana tindakan pertolongannya, macam-macam dan sebagainya. Dia sudah berikan segala sesuatu, khususnya segala berkat rohani yang dalam surga sudah dikaruniakan, sudah diberikan. Jadi kita bukan mencari berkat,
Tetapi kita sekarang adalah untuk menikmati berkat. Makanya kita jadi orang itu haruslah jadi orang yang jangan selalu berpikir mencari. Seakan-akan kita belum dapat. Tetapi bagaimana kita menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan itu. Tuhan sudah memberkati kita. Kemudian catatan yang kedua di ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sama dengan Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia dikaruniai tunggal. Jadi di sini kita bisa lihat karya yang terbesar. Karya Tuhan itu besar semua. Tapi yang terbesar adalah pada waktu Dia memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Itu bukan akan diberikan, tetapi sudah diberikan kepada kita. Dan itu yang menjadi satu kekuatan, itu berkat rohani kalau kita mau menyebutnya. Berkat rohani yang terbesar adalah Dia memberikan Yesus Kristus. Di mana kita memperoleh pengampunan, kita memperoleh penebusan. Apakah itu pengampunan penebusan itu penting? Oh, itu sangat penting. Karena itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan yang dulu putus karena dosa sudah disambung kembali. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Adalah bukan kita orangnya jalan sendiri karena sudah putus hubungan dengan Tuhan, ya, jalan sendiri, tapi tidak. Kita sudah disambung, dipulihkan, diperdamaikan. Karena Kristus datang menjadi juru selamat, menjadi jalan, menjadi perantara kepada Bapa di surga. Dan itu yang membuat sebenarnya apapun boleh terjadi di dalam dunia ini. Apapun. Tetapi kita mempunyai satu kepastian. Saya ada bersama dengan Tuhan. Saya berjalan bersama Tuhan menghadapi semua ini. Itu catatan yang kita harus pahami dengan baik-baik. Sudah diselamatkan. Lebih konkret lagi, kita semua sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Pasti masuk surga. Bapak Ibu, kalau saya mau bertanya, pertanyaannya klasik kuno. Kalau kita sebentar lagi mati, pergi kemana? Maafkan saya, belum tentu semua orang akan berkata, pasti masuk surga, ketemu Bapa. Saya khawatir, sekali lagi maafkan saya. Mungkin ya saya kalau mati ke surga, tergantung saya punya perbuatan baik apa. Saya sudah berkenan menyenangkan Tuhan atau belum. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita percaya Yesus Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Itu kepastian. Dan kita tidak perlu meragukan lagi. Memang sekarang mulai banyak konsep-konsep yang mengatakan, kok enak, mengapa begitu mudah, percaya langsung masuk surga. Loh ya itu dinyatakan demikian kok. Di Alkitab, ya kita pegang. Dan bukankah itu enak? Kenapa kita cari yang sulit? Kalau ada cara yang mudah, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, anugerahnya itu. Kita memiliki ini. Kepastian keselamatan. Tetapi menjadi pertanyaan berikutnya. Betulkah kita akan masuk ke surga? Apa jaminannya? Itu kan cuma Alkitab yang ngomong. Apa jaminan kepastiannya? Kita dapatkan dalam ayat yang ke-13-14. 13b saya baca, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Saya ulang. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Apa yang dimaksud dengan jaminan ini? Jaminan ini dalam bahasa Yunaninya adalah arabon. Arabon itu kata Yunani untuk dipakai dalam dunia ekonomi yang populer untuk kita sekarang adalah down payment. Uang muka, uang jadi, foreskot,
Di Indonesia kan kadang dengan guyonan persekot. Kita membeli sesuatu, kita kasih uang muka, tanda jadi, supaya tidak dibeli orang lain. Nah, nanti setelah itu barang itu dikirim, kita bayar sepenuhnya. Nah, kita sudah diberikan uang muka, down payment, jaminan, arabon. Apa jaminannya? Sertifikat? Bukan. Allah sendiri menjaminkan dirinya. Roh Kudus itu Allah sendiri. Dan dikatakan ayat 13, dimeteraikan dalam diri kita. Berarti Roh Kudus itu, Allah itu tinggal di dalam diri kita. Yohanes 14 juga mengatakan roh itu akan menyertai kamu selama-lamanya, tinggal di dalam diri kamu. Itu jaminannya, itu kepastian. Kita akan mendapatkan, tadi istilahnya apa Dewi? Memperoleh seluruhnya, penebusan yang seutuhnya itu kita terima. Jadi kita diberi jaminan. Kurang apa? Ada lagi namanya orang selalu kan pasti bertanya, tidak puas. Tetapi betul tidak saya sudah terima Roh Kudus? Kok ada saya pergi ke persekutuan tertentu dikatakan engkau perlu dibaptis dengan Roh Kudus, engkau perlu ditumpangi tangan untuk menerima Roh Kudus. Lah saya sudah punya Roh Kudus belum? Tadi jelas dikatakan Efesus 1:13b, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya siapa? Atasnya ada Injil keselamatan, beri percaya Yesus. Kita sudah menerima dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada yang tidak terima. Tapi buktinya Roh Kudus apa? Katanya kalau bisa punya Roh Kudus itu kalau bisa bahasa roh, bisa menyembuhkan, bisa bikin mujizat, punya penglihatan macam-macam sebagainya. Itu karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diberikan pada tiap orang berbeda-beda. Ada yang dikasih karunia ini, ada yang dikasih karunia ini. Tapi yang pasti yang kita pegang bukan bicara soal karunianya. Karunia dipakai untuk pelayanan. Tetapi kita lihat ada buah roh tidak. Setiap orang Kristen pasti ada buah Roh Kudus di dalam dirinya. Galatia 5:22-23. Ada 9 contoh buah Roh Kudus. Kasih sampai dengan penguasaan diri. Coba kita periksa, adakah buah Roh Kudus? Pasti ada. Soal buahnya itu ukurannya kecil, besar, atau tanggung. Kalau bahasa sehari-hari itu kecil pencit, kalau mangga itu pentil, atau kemampu setengah matang, atau matang yang kuning, enak, manis rasanya. Tidak soal, itu buah. Dan Roh Kudus memunculkan, ada orang yang kalau mau pakai ukuran-ukuran nilai, kasihnya level 10 paling bagus, ada yang level 2, ada yang level 1, tapi tetap itu kasih. Dan itu karya Roh Kudus. Dan kalau ada buah Roh Kudus, berarti ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, itu berarti kita dapat jaminan kepastian keselamatan. Itu berkat rohani yang sudah Tuhan berikan. Jadi di masa Advent ini kita perlu diyakinkan akan hal itu. Tuhan perlu kita kenali. Dia sudah memberikan segala berkat. Dia sudah menebus kita. Dia sudah memberikan Roh Kudus. Dan catatan yang terakhir. Kita sekarang dalam kondisi semacam ini yang terasa tidak nyaman, ibadah aja juga harus dengan online. Itu kami harus berbuat apa? Jawabannya adalah melihat karya-karya Tuhan. Matius 11, cerita Yohanes Pembaptis. Yesus menjawab Yohanes, lihat orang buta melek, lumpuh jalan, dan seterusnya. Lihat karya-karya Tuhan. Duh, karya Tuhan mana kok masih ada persoalan? Karya Tuhan itu banyak. Dan kita tidak bisa berpikir bahwa karya Tuhan itu adalah seperti yang harus kita pikirkan, harapkan terpenuhi. Tetapi karya Tuhan adalah Dia mau berkarya apa. Itu kita lihat, kita nikmati, kita temukan satu persatu. Kalau Bapak Ibu melihat saya ada berdiri di sini di mimbar ini, lalu di belakang. Apa yang Bapak Ibu lihat? Ya lihat yang khotbah. Apa Bapak Ibu tidak lihat belakangnya?
yang lebih besar, lebih gede, lebih luas ketimbang saya. Termasuk mimbar ini lebih besar dari saya, tapi kan lebih lihat saya daripada lihat mimbarnya. Kita sering melihat pada persoalan yang kita anggap tidak enak, tidak bagus, tidak menyenangkan, tapi kita tidak melihat sisi lain di mana ada Tuhan bekerja. Maka Mazmur 34 ayat yang ke-9 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Lihat karya-karya Tuhan, dilanjutkan dengan menikmati karya-karya Tuhan itu. Yang masih bisa kita nikmati, nikmati. Ibadahnya kok online sih? Kapan bisa kumpul di realita langsung? Nggak enak. Nikmati online. Nanti andai kata ibadahnya sudah onsite langsung ke tatap muka, belum tentu orang juga akan semuanya berbondong-bondong datang dan kembali ke gereja. Masih takut dan sebagainya. Nah, kita online nikmati, onsite nikmati. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini bukanlah diisi dengan keluhan-keluhan saja, tetapi dengan menyadari Tuhan itu sudah bekerja. Dan yang kedua, menikmati karya-karyanya. Maka kita kalau tahun ini nanti akan memperingati Natal, entah dengan metode apa, bentuk apa, tapi kita tetap menikmati Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai kita dengan berbagai macam bentuk caranya. Selamat memasuki masa Advent, menyiapkan diri memperingati Natal, dan menyambut kedatangan Yesus kembali. Kita berdoa. Bapa di surga, jujur kami harus mengakui kami kadang bertanya-tanya, protes, marah kepada Tuhan. Tapi biarlah kami ungkapkan semua itu jujur pada Tuhan. Biarlah kami kembali kepada Alkitab, memeriksa siapakah Tuhan itu. Dan kami menikmati karya-karyamu. Kami berdoa untuk hambamu, Bapak Arif, para hamba Tuhan, para penatua, dan seluruh pejabat gerejawi bersama seluruh jemaat. Biar mereka tetap bersatu, bertumbuh ke arah kepala gereja yaitu Kristus dalam segala keadaan saat ini. Biar Natal boleh kami peringati dalam sukacita, karena kami selalu boleh berjumpa dengan Yesus yang hadir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bukti terbesar Tuhan begitu mengasihi kita, Dia rela datang ke dunia menjadi juru selamat bagi kita, bahkan bagi dunia ini. Dialah Sang Penebus yang membawa pengharapan bagi kita semua.
berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Hingga sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Biarlah segala puji hormat kami yang kami naikkan kepadamu berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan boleh berkenan memberkati kami semua. Kami juga bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kelahiran putri kedua dari Bapak Lius dan Ibu Beatrix yang bernama Brielle Sanjaya Elsadai. Tuhan tolong untuk pemulihan kesehatan daripada Bu Beatrix dan pertumbuhan daripada anak Brielle. Biarlah dengan kehadiran Brielle di tengah-tengah keluarga boleh membawa sukacita tersendiri. Hamba juga bersyukur dan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun, baik Bu Tin, Bu Mevong, Bapak Yonatan Mustafa, Saudari Nadia Jatmiko, dan Saudari Dewi Chandra. Dengan usia yang bertambah, mereka semakin mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan pergumulan mereka pribadi maupun keluarga. Tuhan sendiri yang boleh turut campur tangan, menolong, menyertai sehingga di dalam perjalanan hidup mereka senantiasa menunjukkan iman, pengharapan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala kegiatan di gereja kami di bulan Desember ini, baik persekutuan maupun perayaan Natal. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong di dalam segala persiapan, bahkan hari hanya acara Natal boleh berlangsung dengan baik sehingga jemaat Tuhan boleh sungguh menikmati dan diberkati oleh Natal di tahun ini. Meskipun situasi keadaan berbeda, namun berkat Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami yang sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, baik di dalam kesehatan mereka, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan usaha yang dilakukan. Tuhan boleh berkenan hadir menopang mereka di dalam kehidupan mereka, sehingga hati yang sungguh percaya kepada Tuhan di dalam situasi apapun yang terjadi saat ini, mereka semakin dekat kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menolong, memelihara mereka dalam kesehatan, dalam keluarga dan pekerjaan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh jasmani, Tuhan Engkau menjamah dan memulihkan mereka, menghibur, menguatkan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan, kesehatan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas sebagai mana biasanya. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolonglah, berikanlah hikmat dan jalan keluar, sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan boleh mendatangkan berkat tersendiri dan melihat karya Tuhan, cinta Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan apa yang mereka lakukan dan mereka perbuat. Biarlah semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami
Indonesia tercinta ini. Tuhan tolong, dalam situasi keadaan akhir-akhir ini, banyak provokator yang membuat gaduh bangsa kami. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai pemerintah yang ada, para keamanan yang ada, untuk dapat mengamankan bangsa kami ini. Sekiranya bangsa kami tetap di dalam kesatuan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Biarlah setiap kami sebagai masyarakat yang baik tetap mendukung pemerintah yang Tuhan pilih. Biarlah di masa pemerintahannya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan boleh menolong mereka, memberikan hati yang takut akan Tuhan, memberikan hikmat di dalam setiap apa yang mereka pilih dan jalani. Biarlah untuk kesejahteraan, untuk kemajuan dari bangsa kami ini. Kami berdoa untuk pemerintah di dalam menjalankan perekonomian di bangsa kami. Tuhan juga boleh menolong situasi keadaan yang sulit. Namun kami percaya bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang turut hadir campur tangan sehingga bangsa kami boleh tidak mengalami keterpurukan di dalam perekonomian. Meskipun mengalami kesulitan, namun Tuhan tetap menopang sehingga bangsa kami boleh berjalan dengan baik, sehingga bangsa kami dalam topangan tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pilkada yang akan berlangsung tanggal 9 Desember. Tuhan tolong untuk KPU dan segenap masyarakat beserta mereka yang boleh ikut di dalam pilkada, bertanggung jawab, boleh menjalankan semua dengan baik. Biarlah setiap masyarakat yang ada yang mengikuti boleh menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi klaster baru di waktu pilkada. Kami mohon Tuhan boleh menolong menyertai sehingga pilkada dapat berlangsung berjalan dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kota Surabaya di mana kami berada ini, jaga dan lindungilah kota kami, kota yang boleh berkenan, boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada kesempatan hari ini boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Baik untuk pelayanan gereja maupun untuk renovasi gereja yang sedang berlangsung, juga pelayanan yang ada, bahkan persembahan untuk gota, Tuhan juga boleh menolong dan memberkati, mencukupi semuanya, sehingga pembangunan renovasi boleh selesai dengan dana yang cukup, sehingga pelayanan yang dilangsungkan boleh memiliki kebutuhan dana yang cukup, dan Tuhan terus peduli dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang boleh bekerja, yang boleh setia, peduli dan memberi untuk pelayanan Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Paulus Kusuma. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, tiganya ya Esa, pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena kami punya Engkau Tuhan yang selalu Immanuel, yang selalu menyertai kami.
Kami menyadari bahwa kami tetap hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu, biarlah kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus selalu boleh kami nikmati, kami alami dalam kehidupan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah online kita pada hari ini selesai. Mari jemaat mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tetap menjaga kesehatan. Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.